Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Nah, minggu yang lewat sudah kita bahas yaitu mengenai geotransformasi dengan cara translasi. Nah, sekarang kita masuk refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin atau pencerminan. Nah, refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda terhadap garis tertentu. Nah, dari dua definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya refleksi itu merupakan pencerminan yang nanti akan menimbulkan suatu bayangan tertentu. Nah, bayangan dari titik X, Y jika dicerminkan terhadap ini ada 6 ada sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah negatif X, Y. Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Nah, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2A kurang X, Y. Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya adalah X, 2B kurang Y. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, dapat dilihat di sini grafiknya di mana sumbu X sebagai cermin. Maka jika diberikan A, X, Y, maka bayangannya adalah di bawahnya itu A aksen itu X, negatif Y. Nah, matriks transformasinya dapat dilihat di sini dan persamaan transformasinya juga dapat saya tampilkan di sini. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y yang sebagai cermin. Nah, jika diberikan suatu titik A, X, Y, maka bayangannya di sebelah kirinya yaitu A aksen negatif X, Y. Di sini ada matriks transformasinya MY sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dan persamaan transformasinya X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang di tengah ini miring, ini merupakan cerminnya. Nah, jika diberikan titik A, X, Y, maka bayangannya dapat lihat di atasnya yaitu A aksen Y, X. Ini matriks transformasinya dan ini persamaan transformasi X aksen Y aksennya. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ya, dapat dilihat di sini. Ya, ini cerminnya. Ya, sebelah kiri. Jika diberikan titik A, X, Y, maka bayangannya di bawahnya A aksen itu negatif Y, negatif X. Ini matriks transformasinya dan ini persamaan transformasinya. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Ya, dapat lihat di sini. Ini yang sebagai cermin. Ya, jika diberikan A, X, Y, maka ya hasil bayangannya yaitu A aksen 2A kurang X, Y. Persamaan transformasinya dapat dilihat juga di sini. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ya, garis yang ini ya. Nah, ini jadikan cermin, maka kalau diberikan A, X, Y, maka bayangan cerminnya yaitu A aksen X, 2B kurang Y. Nah, ini persamaan transformasinya. Sekarang, untuk mudah memahami, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, berikan titik D negatif 2,6. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka memiliki bayangan di titik. Kita jawab. Maka rumusnya kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu menjadi D aksen negatif Y, negatif X. Ya, negatif Y. Y nilainya berapa? 6. Maka kalau dibilang negatif Y, hasilnya menjadi negatif 6. Kemudian X pada soal nilainya adalah negatif 2. Kemudian di sini diminta negatif X, maka negatif dikali
negatif 2. Maka D aksennya yaitu negatif 6,2. Itulah bayangannya. Kemudian contoh soal yang kedua, bayangan dari titik E negatif 6,7 jika diterminkan terhadap sumbu Y adalah, kita jawab. Nah, diterminkan terhadap sumbu Y rumusnya yaitu E aksen yaitu negatif X, Y. Nah, X awalnya kan nilainya negatif 6. Kalau diminta di sini negatif X berarti negatif kali negatif 6. Kemudian Y nilainya 7. Tetap. Berarti E aksen 6,7. Itu adalah bayangan dari titik E negatif 6,7. Kemudian contoh berikutnya, bayangan dari garis Y sama dengan 3X tambah 7 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 adalah titik-titik-titik. Kita jawab. Ya. Saya ambil rumus di sini. Rumus dari X dicerminkan terhadap garis X sama dengan A ini berarti ya. Berarti 2A kurang X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, 2A-nya kan 4 ini berarti 2 kali 4 kurang X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Maka 8 kurang X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. 8 kurang X sama dengan X aksen, sehingga menjadi X sama dengan 8 kurang X aksen. Kemudian Y itu sama dengan Y aksen. Kita lihat yang bersesuaian ya. Kemudian disubstitusikan ke Y sama dengan 3X tambah 7. Y aksen sama dengan 3, karena Y-nya tadi aksen ya. 3 dikali X, X-nya adalah 8 kurang X aksen ditambah 7. Maka Y aksen sama dengan 24 kurang 3 X aksen tambah 7. Y aksen sama dengan 31 kurang X aksen. Kita abaikan saja aksennya. Jadi, bayangan dari garis Y sama dengan 3X tambah 7 adalah garis Y sama dengan 31 kurang 3X. Itu tadi sedikit materi mengenai refleksi atau pencerminan. Sudah saya jelaskan materinya dan saya berikan contohnya. Di sini saya ada latihan 2 soal, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi psikologi. Tetap tanamkan karakter disiplin, percaya diri, pantang menyerah, berpikir kritis, teliti, dan jujur. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.